yang timur Menara Inti Jaya. Jadi dua tekanan yang berbeda. Nah, tadi sudah disampaikan juga memang harus ditutup kalau supaya cepat selesai. Karena ini juga mempertimbangkan musim hujan dan macam-macam, ini juga tidak mudah, mungkin nanti loncor itu berhenti, kemudian harus separuh-separuh, kita nggak jamin kapan hari ini. Nah, yang tadi disampaikan superanalisasi selain jalan memang ada dua titik gorong-gorong yang nanti akan dibuka, sehingga itu juga nanti harus ditutup dan untuk buka gorong-gorong itu juga nanti harus ditutup. Nah, oke, sebelum nanti juga akan disampaikan sampai Sukorame sampai Selaji itu bisa berjalan dengan baik, bisa bagus. Nah, ini mumpung kesempatan. Makanya kita cari solusi yang terbaik bagaimana ini bisa berjalan dengan optimal. Maka itu saya mulai dari Sembung sampai Utara, alhamdulillah Utara datang, Sukorame datang, Sewur datang, Merakul juga datang, Sembung juga datang. Ini nanti minta tolong solusi kita kawal bareng-bareng biar 1 bulan ini bisa berjalan dengan baik dan optimal, masyarakat juga bisa merasakan semuanya. Jadi itu pengantar dari saya. Terima kasih Pak Kepala Dinas atas perhatiannya di Kecamatan Sukorame, sehingga Sukorame ini diprioritaskan daripada kecamatan yang lain. Sekali lagi terima kasih. Semoga pembangunan ini berjalan dengan baik, bermanfaat, dan apa yang kita lakukan ini barokah untuk masyarakat kami semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi akan kita lakukan pembongkaran jembatan di segmen 1 sama segmen 3. Jadi kalau untuk terkait dengan teknis pekerjaan sih sebenarnya kalau ngomong rigid itu harapan kita ya bisa kita untuk ditutup total, karena juga akan lumayan akan menghemat waktu daripada nanti kita ngomong separuh-separuh juga pada akhirnya akan banyak makan waktu. Jadi karena ini apa ya, melibatkan banyak desa ya. Jadi kalau misalkan kita ngomong sakel-sakelkan gitu ya nggak enak juga. Jadi gimana harapan saya sih bisa terakomodir semua. Jadi kegiatan-kegiatan yang dilakukan warga juga bisa jalan, kita juga bisa mengerjakan. Tapi terus terang kalau ngomong harapan sejujurnya gitu, kalau kita ngomong pengennya percepatan itu ya ditutup total memang. Jadi kita langsung bisa mengerjakan satu ruas itu langsung sepanjang 5 meter, bukan separuh-separuh. Harapan saya begitu. Jadi sementara dari saya sini selaku pelaksana Sukorame Selaji, hanya itu saja yang ingin saya sampaikan, dan harapan saya kita semua bisa bekerja sama dan bisa dilakukan pekerjaan ini dengan sebaik-baiknya. Matur nuwun Bapak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukorame Sembung. Untuk progres kita pada hari ini update itu kita sudah melakukan yang pertama segmen 3. Untuk rencana pekerjaan kita akan dilakukan itu pengecoran pada hari Sabtu. Hari Sabtu untuk mengambil pengerjaan dari segmen 1 kita ambil 200 meter dari SDA 0 supaya nanti kita artinya tidak terlalu mengganggu akses ke pasar. Jadi dari SDA 0 ke 200 itu kita pengecorannya mungkin di belakang, karena itu ada kerkeran pada tubuh. Jadi untuk rencana rekayasa lalu lintas kemarin kita juga sudah koordinasi dengan pihak Koramil, pihak Polsek, kelurahan dan kecamatan, dan ada beberapa titik penempatan untuk banner pengalihan lalu lintas ataupun pengumuman penutupan jalan. Yang paling ujung itu ada di pertigaan Gedung-Gedung, dan itu setiap pertigaan itu kita kasih rambu-rambu tersebut. Dan nanti itu rencana pengecoran kita terpisah itu dari arah barat dari Gedung-Gedung. Jadi nanti kita rencana mau tutup total, cuma nanti kita pada
alternatif pada segmen 1, segmen 3 kita sediakan flagman. Jadi nanti untuk buka tutup jalan pada terpusat kita, cuman untuk akses masyarakat umum mohon maaf ditutup sementara sampai pengaturan selesai. Jadi itu yang bisa kami sampaikan dulu. Yang saya hormati Pak Kepala Dinas Pekerjaan Umum serta staf dan jajaran, yang kami hormati Pak Camat Ngibang, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil atau yang wakili, yang kami hormati Pak Camat Sukorame beserta staf, Pak Dan Ramil atau yang mewakili, diwakili Pak Yudi, yang kami hormati pelaksana pembangunan Sukorame Sembung maupun Sukorame Selaji yang lengkap hadir sore hari ini Pak ya. Yang kami hormati Bapak, ada ibunya nggak? Oh, Bapak semua, Bapak Kepala Desa, soalnya ada satu ibu ini, betulan ya. Kepala Desa sekecamatan Sukorame, alhamdulillah hadir beliaunya. Yang kami hormati Ibu Kedua Tawar, ketemu lagi kita, salam sehat. Rodok apa redek dikit aku, tapi ya rodok seneng juga. Artinya kita sebelum jauh melangkah wis ngerti maksudnya gitu loh. Ojo plus meneh ya. Juga disinggung oleh Pak Kepala Dinas juga tadi. Mungkin Pak Camat Sukorame beliau juga gitu. Cuman karena sudah dikeluarkan ucapan itu sehingga sudah mewakili. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan arus lalu lintas yang bukan kemungkinan, ini pasti akan kita lakukan. Mulai kapan kami mengikuti daripada pelaksana pengerjaan? Kalau seumpamanya besok itu harus ditutup, ya mau nggak mau segera langkah-langkah dicukupi. Suatu contoh, seumpamanya tulisan itu, banner itu, penunjuk arah, pengalian, itu segera Pak dibuat Pak. Jangan sampai nanti-nanti. Begitu kita sudah memutuskan malam ini kita tutup, kita pasang. Minta tolong juga dipoto, kita sebarluaskan, kita ke medsos Pak ya, diviralkan tidak apa-apa. Itu kan hal-hal yang positif dan memang pengetahuan daripada masyarakat secara luas. Kemudian terkait arus lalu lintas ini, mau nggak mau kita tetap melakukan rekayasa. Lah inilah hanya polisi yang boleh melakukan rekayasa, yang lain nggak boleh. Jadi tolong dipahami, artinya rekayasa ini kan rekayasa yang positif. Jadi jangan nanti jari ini polisi kok oleh rekayasa. Yo ngono Pak diawur ya. Hanya polisi aja. Terkait apa lalu lintas Pak? Dengan maksud tujuan apa? Untuk memperlancar, untuk mempermudah, ya. Mempermudah dalam pengerjaan bangunan, memperlancar juga. Walaupun nggak lancar-lancar amat tetap terhambat sih. Dan kita harus memang saling memahami betul apa yang disampaikan Pak Kepala Dinas tadi. Bangun ini kan sifatnya sementara ya pengerjaan, tapi setelah jadi kan saklawase. Ya itu yang perlu jenengan sosialisasikan kepada seluruh masyarakat, terutama Pak Kades ini. Boleh milarkan juga, ya, silakan. Kalau memang sudah siap, silakan ya, mulai ditutup. Bila perlu nanti nutupnya sudah koordinasi dengan Kabur Pak. Sudah, ya ditebusi. Terus kemudian dari petugas dari Polsek yang bikin ajak ke sana Pak, mendampingi. Dari Satpol PP, TNI, silakan. Ya kita bersama-sama juga nanti mungkin Polsek Kabuh ya kita tutup bahwa mulai saat ini ada pengalian arus. Nah, mulai kapan ada pengalian arus? Kembali ke jenengan. Kita buka halaman kedua Pak. Ya, ini proyek perbaikan jalan antara Sukorame ke Dongado. Artinya ini dari sebelahnya Merakil dan Sembung. Kenapa ini saya kasih alternatif? Ya, ini bisa melintas dari arah Kedongadem, ya, menuju ke utara dari sebelahnya Balai Desa, ya Pak Sembung ya. Ada pertigaan itu masuk ke utara. Karena pengerjaan untuk cor ini kan belum dimulai, ya, akses lalu lintas baik untuk material maupun pribadi artinya kan masih bisa melintas. Oke, silakan ya toh. Tapi manakala sudah masuk ke dalam pengecoran, ini denah-denah ini kita manfaatkan Pak. Untuk roda 2 atau mobil kendaraan pribadi, ini saran saya ya. Atau bahkan mobil-mobil barang tapi untuk keperluan mendesak, suatu contoh LPG ya, terus kemudian BBM dan lain sebagainya.
itu silahkan. Air minum juga. Ya. Yang terpenting kita juga tahu tonasinya, jangan terlalu berlebihan. Nanti ngangkut LPG truknya yang berwandeng terus kemudian bau besar ya nggak masuk di desa. Gitu loh. Ini bisa melintas ke sebelahnya Balai Desa Sembung masuk ke utara, itu ada perempatan, jangan lurus Pak, sudah dikasih tanda larangan itu, nanti belok ke kanan. Oh terus itu arah nanti sampai dengan tikungan ke kanan masuk lewat Balai Desa. Jangan yang ada lurus ke arah Jatimalang, itu juga nggak bisa dilewati karena sekarang masuk musim penghujan, jelas macet di sana. Artinya kita harus tetap lurus melewati SD Merakil, terus tembus sudah melewati daripada proyek yang barat. Kita sebut barat gitu aja. Ini untuk siapa? Untuk roda 2, kemudian untuk mobil pribadi ataupun mobil-mobil yang dropping masalah kebutuhan pokok kita. Berarti mulai kapan ditutup? Mulai sekarang pun bisa Pak. Ya, silahkan ditutup dari Gedung Ageng, dialihkan sampai dengan mana itu? Wis pokoke loro ngono lah sampai jalan ngono lho ya. Ben golek dhewe dalane. Itu yang Gedung Ageng Sukorame. Halaman pertama, Pak. Ini pengerjaannya kan dua titik ya, sebelahnya jembatan Ranggon itu ya. Semuanya itu sampai selesai pun sampai bisa lurus. Ini disambung di waduk. Mana Pak? Ya waduk itulah. Saya juga belum begitu paham untuk lokasi itu. Waduk Sukorame itu kalau dibangun berarti otomatis tidak bisa dilintasi oleh kendaraan. Kita alihkan Pak Kades Kedukupul, oke Pak ya. Tolong nanti dipahami kalau nantinya dengan memang keberatan dan ada saran usul monggo. Inilah saatnya koordinasi Pak ya. Rapat koordinasi bolak-balik itu lagi judulnya. Waduk Sukorame kita belok yang dari barat belok ke kanan ya. Nanti ketemu dengan pertigaan. Jangan yang kanan, nanti bulat lagi ke Gedung Pur. Kita ke kiri, terus nanti ada pertigaan lagi, kita belok ke kiri lagi, nanti tembusnya sebelah sini. Ya, ada jalan itu. Itu Bank Pasar kantor kecamatan depan itu. Nanti tembus ini sudah lewat daripada titik bangunan yang Sukorame Sembung 2. Saya buat Sembung itu 1, Sukorame 2. Jelas Bapak ya, terutama pengembangan pengerjaan ini. Jelas. Sisi barat ya. Terus kemudian yang sisi timur Sukorame Selaji. Sama intinya kita buat rekayasa arus lalu lintas ini dengan skala dan kapasitas yang sedang dan ringan. Artinya apa? Mulai sekarang pun harus disamakan. Ini kan satu jalur ini. Tutup saja nggak apa-apa. Tutup total. Arahkan untuk kendaraan yang menuju ke Gedung Adem. Wis basane Bogor ditoto dhewe lah ya. Itu dialihkan menuju jalan provinsi itu Pak ya, ke arah Babat. Babat nanti kiri, golek jalan dia meneng di tujuannya kan gitu. Terus kemudian yang arah ini untuk apa? Sama seperti yang awal tadi saya sampaikan. Dari simpang 3, nah ini simpang 3 depan ini. Karena ini kalau sudah mulai dicor otomatis kita nggak bisa melintas, stop semuanya. Kita dari barat alihkan ke utara ya. Ke utara itu nembus mana? Sampai simpang 4 Songowareng, wilayah dulu. Pasar-pasar tuh apa itu yang rame itu. Terus kemudian berarti kan gini ya, setelah di sana ditutup juga Pak ini. Dikasih tanda panah ditutup arah Tanjung atau arah Jombang dan lain sebagainya, taruhlah di sana ya. Terus kemudian lurus kanan terus nanti sampai Tanjung. Seru kabeh dengan kan Tanjung Jalan Raya itu. Kemarin sempat saya mempunyai wacana ya utak-atik gimana kalau tinggal kita masukkan ke utara nanti nembus Mahbang Songowareng
Nah, terus kemudian Samomareng nanti sampai sini. Kami ini juga berpikir karena ini sudah masuk musim penghujan, artinya kita harus utak-atik lagi. Kalau itu kita buka secara umum, nanti kalau ada kerusakan, siapa yang bertanggung jawab? Ya, tadi Pak Camat sudah disampaikan tadi. Nanti Pak Camat Iwan juga nanti teriak-teriak, loh ini ngomong sopo ini kok digorene, koordinasinya di, gitu loh. Balik lagi Pak Camat dia koordinasi. Terus kemudian sampai dengan Tanjung, ini yang masuk berarti ya, lurus sampai dengan Tanjung. Tapi sebelum Tanjung itu ada Mahbang juga itu yang tadi disampaikan. SD, nah ini informasinya beliaunya hadir ini ternyata rusak. Kalau semuanya enggak rusak itu bisa dilalui. SD Mahbang itu, Pak ya pojokan itu, Pak Camat, itu bisa lurus terus masuk sini sampai dengan tikungan Gagak-Tingan itu. Jembatannya enggak mampu Pak ya. Nah, artinya rencana pengalihan arus ini untuk kendaraan pribadi dan kendaraan roda 2 saja Pak. Ya, itu aja. Kita sepakati gitu. Tapi bukan berarti ini keputusan yang final, bukan. Kalau memang jenengan ada saran usul, Pak ini kok lupa toh jenengan, ini lewatkan gini lah nyaman. Mau gue juga, ya, bukan dilarang di sini. Inilah pentingnya rapat koordinasi lagi, gitu. Gitu aja. Jadi kalau memang punya unek-unek, punya saran, punya masukan, silahkan Pak sampaikan. Akan kami tampung, akan kita utak-atik lagi kalau itu memang efektif dan memang itu sangat tidak mengganggu daripada pergerakan masyarakat, karena geliat ekonomi memang juga perlu kita utamakan juga. Jangan atas kita bangun jalan tapi ekonomi dicidaskan gitu, nggak boleh. Jadi semuanya agar berjalan, agar geliat ekonomi juga tetap seperti biasa. Kalau masalah ini rata-rata itulah atau resiko akan menuju kebaikan. Jangan atas kok terus wah ini kok terganggu sekali ini, gak mikir nanti setelah selesainya gimana. Ini tolong dipahami dan disosialisasikan terhadap sanak saudara, Pak Kades, ke seluruh warga masyarakat. Hanya itu Bapak, terakhir mungkin yang nutup itu nanti yaitu Pak ya perhatikan dari Koramil Satpol PP aja, tiket polsek ya. Jadi kalau jenengan sendirian nanti tak kurang pede kayaknya gitu lah. Bukan mengecilkan nanti jenengan, bukan, tapi inilah bentuk sinergitas kita ya demi kelancaran pelaksanaan bangunan ini. Mudah-mudahan dari sosialisasi awal, sosialisasinya kapan lagi gak ngerti. Tahu-tahu pokoknya harus dimulai pinggir gitu aja. Sampai dengan nanti dibuka untuk umum, jamula berjalan di sana. Alhamdulillah, terima kasih Pak Kepala Dinas. Mudah-mudahan nambah lagi yang lain. Ini patut kita syukuri. Yang mestinya ke arah Bluluk itu Pak Camat ya. Iya. Masalahnya ini Pak Kadis itu kan jalan kita ya Pak Camat, iya termasuk saya Pak Adis ya. Mohon izin barangkali orang bocor yo sing lado-lado ditambali, jadi wis mobil gak pakai AP ini gak nyangkruk-nyangkruk kan gitu. Ya terima kasih, mudah-mudahan ini kan menjadi perhatian tersendiri khususnya saya, tapi secara umum masyarakat. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.